Pemirsa, kini kita akan bergabung ke Polda Metro Jaya yang akan memberikan keterangan terkait pembunuhan Ayu Yunia Rizabani oleh tersangka Christian Rudolf Tobing. Ojo sampai kemudian mengalami dehidrasi, bisa kan, atau permasalahan yang mungkin jadi. Betul ini. Pasien-pasien yang dengan Suaranya mana? Adapun motif yang mendasari terjadinya tindak pidana ini adalah tersangka memiliki rasa dendam dan sakit hati terhadap korban. Kemudian sedikit kronologi singkat terjadinya kasus ini saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa berawal pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 kurang lebih pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di parkiran truk Jalan Raya Kalimalang, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi ditemukan bungkusan plastik hitam yang berisi sosok mayat perempuan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi oleh kepolisian, diketahui mayat tersebut bernama Ade Yunia Rizabani alias Ica yang beralamat di Jalan Pulau Gebang Indah, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh informasi dan keterangan bahwa korban ini terakhir kali bertemu ataupun berpergian diketahui bersama dengan tersangka. Kemudian selanjutnya tim dari Subdit Jatan Ras Ditkrimum Polda Metro Jaya ini berhasil mengamankan pelaku tidak sampai 1 ke 24 jam pada saat akan menjual laptop milik korban di rumah gadai di Jalan Jati Waringin Raya nomor 234 Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemudian dilakukan interogasi di situ. Kemudian awalnya tersangka menyatakan bahwa korban meninggal karena sakit asma pada saat bersamaan dengan pelaku di apartemen Green Pramuka City, Jakarta Timur. Namun setelah didalami dan juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan menggunakan metode scientific crime investigation, akhirnya pelaku mengakui sebagai orang yang membunuh korban dengan direncanakan karena pelaku dendam atau sakit hati terhadap korban. Kemudian akibat perbuatan ini yang menghilangkan nyawa orang lain, maka penyidik telah menetapkan pelaku statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Kemudian kita kenakan dengan sangkaan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya ada tambahan keterangan terkait dengan ungkap kasus ini dari Pak Ditkrimum Polda Metro Jaya untuk menambah informasi yang mungkin rekan-rekan butuhkan dan juga masyarakat ingin ketahui terkait dengan terjadinya aksi pembunuhan ini. Silakan Pak Hengki. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan perlu kami tambahkan bahwa perbuatan pidana ini kita konstruksikan. Yang pertama adalah terkait dengan pembunuhan berencana. Karena dalam fakta-fakta hukum yang kita peroleh bahwa yang bersangkutan ini memang sudah merencanakan. Yang pertama, tadinya yang bersangkutan akan mencari tempat di apartemen yang sedikit CCTV-nya, tidak banyak CCTV-nya. Ya, ada satu tempat di Jakarta Selatan, namun saat itu penuh. Kemudian beralih ke TKP yang sekarang. Nah, sudah disurvei oleh yang bersangkutan, kemudian karena penuh pindah. Yang kedua, ternyata pelaku ini memang sudah mempersiapkan, merencanakan bagaimana
cara membunuh daripada korban ini. Ya, sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya itu. Kemudian bagaimana agar membunuh tidak terlacak, ya, tidak terdengar dan lain sebagainya. Itu kita ketemukan juga historinya. Kemudian yang selanjutnya, yang bersangkutan sudah mempersiapkan kabel tis untuk mengikat. Kemudian sudah mempersiapkan bungkus plastik untuk membungkus korban setelah aksinya selesai. Dan lain sebagainya, sehingga kami konstruksikan dalam pasal pembunuhan berencana. Namun selanjutnya ternyata setelah selesainya perbuatan daripada pelaku ini, ada barang-barang korban yang juga ikut diambil. Yang pertama dari uang yang ditransfer, ya, sempat setelah diikat, ya, kemudian dipaksa untuk mentransfer, bahkan meminta transfer dari keluarganya, ya. Kemudian barang-barang pribadi korban juga diambil, laptop, HP dan lain sebagainya. Sehingga kami konstruksikan juga dengan pasal 365, pencurian dengan kekerasan. Rekan-rekan sekalian, kita mendalami sebenarnya apa motif daripada pelaku ini. Ternyata yang bersangkutan ini sudah ada konflik dengan salah satu target inisial H sejak tahun 2015, di mana antara keduanya ini ada hubungan kerjasama bisnis HT. Ini terakumulasi sejak 2015, ya, dendamnya ini sampai 2022 ini. Apalagi setelah melihat saking dendam kesumatnya, kemudian dan teman-teman yang dua orang ini juga tahu bahwa yang bersangkutan ini dendam dengan inisial H ini, mereka tetap berhubungan, artinya berteman. Ya, terlihat pada saat foto bersama, perkawinan salah satu dari temannya juga foto bersama. Ya, ini semakin dendam, oleh karenanya direncanakan oleh yang bersangkutan, dan ini ada persesuaian di mana target awal adalah temannya atas nama H ini yang utama. Namun yang bersangkutan saat itu tidak ada di Jakarta, sudah dihubungi melalui adiknya ini, dan itu ada buktinya juga. Ya. Kemudian yang bersangkutan akhirnya memprofiling mana yang paling gampang untuk adakan tindakan pembunuhan ini. Oleh karenanya korban I ini yang pertama, dia profiling apa hobinya, podcast dan lain sebagainya. Ternyata diawali dengan prank, ya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Ya, diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Ya, saya akan bertanya sama Anda, kira-kira kamu ikut site siapa? Kamu ikut site-nya H atau ikut site saya? Ikut site saya. Namun ternyata sebelum dibunuh itu dalam perjalanan sebelumnya sudah ngobrol nih berdua ini. Kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah dimaafkan nggak? Dimaafkan. Tapi saya akan tetap minta pertanggungjawaban dan saya akan laporkan polisi. Nah, pada saat di prank itu, ya, walaupun sudah diambil barang-barangnya, ingat perkataan ini sehingga langsung dibunuh korban ini. Jadi bukti-buktinya ada di kita semua, tapi tidak akan kita tunjukkan pada saat korban itu diikat dan lain sebagainya, itu ada semua. Jadi pengungkapan ini tidak kurang dari 1 kali 24 jam, rekan-rekan sekalian, dan kita akan terus mendalami daripada pelaku ini. Yang jelas kalau tidak diungkap maka akan ada korban-korban berikutnya, 2 orang korban lagi. Oleh karenanya kita ungkap, dan kita sudah ada pemeriksaan psikologis sementara. Namun dalam waktu dekat kita akan periksakan kejiwaan psikiater, dan ini melalui observasi menurut jangka waktu tertentu. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.
Baik, silakan kalau gitu, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, ya di sini ada Pak Dirkrimum dengan Kasubdit Jatandras. Silakan, saya persilakan mungkin 3 penanya aja ya. Ya, Metro TV ya. Untuk pemeriksaan psikologisnya itu kapan Pak pastinya gitu? Terus juga pastinya. Itu aja. Sama ini update-nya tentang Dodi Prawira Negara. Wah, ini maksudnya yang case ini aja ya. Yang pertanyaan yang kita sedang